Seorang CEO wanita merobek gaun mahalnya di tengah jalan. Kemudian dia mendekati seorang wanita yang bekerja sebagai penjahit di pinggir jalan. Meminta wanita itu untuk memperbaiki gaunnya. Dia ingin menguji keterampilan penjahit tersebut. Namun wanita penjahit itu sama sekali tidak panik. Dia mengambil gunting dan mulai memotong dengan cepat. Tak lama, sebuah pakaian baru yang cantik telah didesain ulang oleh penjahit itu. CEO wanita itu pun mencoba pakaian tersebut. Melihat ke kiri dan kanan, betapa cantiknya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dalam hati dia berpikir, inilah desainer pakaian yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Tanpa berpikir panjang, CEO wanita itu langsung menawarkan gaji tinggi untuk mengajak penjahit itu bekerja di pabriknya sebagai kepala desainer. Mereka bahkan menawarkan gaji tahunan sebesar $500.000. Namun penjahit itu, karena sudah lama tidak bekerja, kehilangan rasa percaya diri dan merasa dirinya tidak pantas. Selain itu, anaknya juga tidak mendukungnya bekerja di luar rumah. Melihat situasi tersebut, para pelanggan mulai memberi saran pada penjahit untuk tidak menyia-nyiakan keterampilannya. CEO wanita itu mendengar penjahit itu rela mengorbankan karir demi keluarga dan merasa sangat sayang. Sebelum pergi, dia mengingatkan wanita itu untuk hidup untuk dirinya sendiri, lalu meninggalkan kartu nama dan pergi. Penjahit itu pun berniat untuk pulang, dan memberitahu anaknya bahwa dia dipilih oleh CEO wanita untuk menjadi desainer di perusahaan tersebut, dengan gaji $500.000 setahun. Namun anaknya langsung menganggap itu hanya kebohongan, mencaci maki ibunya karena tidak berpendidikan, dan sudah tua. Bagaimana mungkin bisa mendapat pekerjaan, apalagi gaji besar seperti itu? Melihat anaknya tidak percaya, wanita itu akhirnya mengeluarkan kartu nama tersebut, dan berniat langsung pergi untuk wawancara kerja. Sementara itu, menantu perempuan percaya dengan cerita tersebut. Namun anaknya mengira ibunya sudah kehilangan akal sehat. Dengan panik, dia mencoba menghentikan ibunya. Tidak hanya itu, pria yang kejam itu bahkan meminta istrinya untuk membantunya mengunci ibu mereka di dalam rumah. Kemudian dia memberi perintah tegas pada istrinya. Setelah dia pergi dinas luar, istrinya tidak boleh memberi ibunya makanan enak. Cukup memberi 1 roti kukus per hari, asalkan ibunya tidak mati kelaparan. Setelah pria itu pergi, wanita itu berusaha meminta menantunya membuka pintu. Namun menantunya takut akan ancaman suaminya. Wanita itu baru menyadari bahwa anak yang dia besarkan ternyata seorang pengkhianat. Ternyata dulu, ketika dia masih muda, dia adalah seorang penjahit yang sangat berbakat. Namun suaminya tidak ingin dia bekerja di luar rumah. Bahkan secara sukarela melepaskan pekerjaan bergaji tinggi yang dimilikinya. Setelah suaminya meninggal, anaknya mewarisi pemikiran yang sama, dan memaksanya untuk tetap di rumah sebagai ibu rumah tangga. Saat itu, wanita itu merasa sangat menyesal, mengingat kata-kata CEO wanita itu. Akhirnya, dia menyadari bahwa hidup harus untuk diri sendiri. Dia kemudian berbicara pada menantunya, dan tidak ingin menantunya mengalami hal yang sama. Akhirnya, menantunya yang juga memiliki mimpi di dunia desain pakaian, membuka pintu dan bersama-sama mereka pergi ke perusahaan CEO wanita itu, untuk mengembangkan potensi bisnis mereka. Namun saat mereka sampai di perusahaan, dan menyerahkan kartu nama CEO wanita, mereka malah ditolak oleh kepala bagian.